Selamat kita beribadah, selamat hari Minggu, dan tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di era PPKM ini, ya. Dan tanpa terasa juga kita sudah 3 kali ibadah raya, kita menjalaninya dengan ibadah live streaming atau ibadah online. Tapi saya percaya kita tidak kehilangan rasa sukacita kita, walaupun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan beribadah lewat fasilitas yang ada di rumah. Saya percaya bahwa saudara boleh mengikutinya, saudara boleh sama-sama beribadah untuk sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan seperti pujian tadi terakhir katakan, walaupun ya di era PPKM ini kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati dalam hidup kita, ya. PPKM kalau kita artikan secara rohani kan percaya pasti Kristus menolong, ya. Kristus memberkati, Kristus memulihkan, ya. Kristus menyembuhkan dan hal-hal lainnya. Kita percaya bahwa dalam situasi kondisi yang tidak baik ini tetap Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang-orang yang mengasihinya. Dan saudara, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama saya sharekan lewat flyer yang ada, ya, tentang berbicara hukum 10 Taurat Tuhan atau Dasatitah, yaitu hukum yang ke-7 yang berbicara tentang jangan berzina. Jangan berzina. Ya, setelah beberapa waktu kita terjeda untuk mempelajari Dasatitah ini, tetapi pada saat pagi hari ini kita akan kembali belajar akan hal ini. Mari kita akan buka Alkitab kita akan baca, ya, sangat singkat, ya, ayatnya. Kita baca Keluaran 20 ayat yang ke-14, saudara. Kitab Keluaran, ya, pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, ya. Kitab yang oleh para penafsir Alkitab dengan bukti-bukti yang ada dipercayai ini kitab yang ditulis oleh Nabi Musa dengan ilham Roh Kudus, pastinya dengan pertolongan dari Allah untuk menuliskan kepada kita semua untuk kita pelajari sebagai pedoman dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Kita akan baca sama-sama kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, kita baca sama-sama 2, 3, jangan berzina. Ya, saudara, sangat singkat perintah Tuhan ini untuk kita pelajari. Ya, di sana dikatakan jangan berzina. Nah, kita perlu tahu bahwa Dasatitah atau 10 perintah Tuhan itu diberikan supaya manusia terjaga hubungannya atau hubungannya jadi baik antara dirinya dengan Allah. Itu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Ya. Ini hubungan secara vertikal kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah. Dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 ini mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dan kalau kita pelajari, saudara dikasih Tuhan, kalau kita sama-sama benar-benar cermati bahwa 10 hukum ini merupakan sebuah pedoman dalam kehidupan manusia, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang percaya, bahkan khususnya pada orang Israel pada waktu itu, supaya kehidupannya itu baik-baik. Ya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesamanya baik. Nah, kalau di dalam hidup manusia tidak ada ilah lain, tidak ada berhala, tidak ada Baal, tidak ada dewa-dewa, hidup manusia itu akan baik, penyembahannya akan baik, fokusnya hanya kepada Allah. Ya. Sehingga salah satu Dasatitah mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Ya. Allah tidak ingin diduakan. Ya. Allah tidak ingin dibuat dirinya menjadi nomor yang kesekian. Dan hukum yang lain, saudara dikasih Tuhan, dikatakan hubungan antara manusia dengan sesamanya manusia. Ya, contohnya di dalam hukum yang kelima, ya, hormatilah kedua orang tuamu atau ayah ibumu. Nah, kalau anak menghormati orang tua, hubungannya akan baik, hubungannya akan indah. Tapi kalau dalam sebuah keluarga, seorang anak tidak menghormati orang tua, dipastikan keluarga itu tidak baik-baik saja.
orang tuanya akan tersakiti, anak pun tidak akan diberkati. Demikian juga saudara, hukum yang ketujuh ini yang kita sama-sama pelajari, Alkitab katakan jangan berzina. Nah, kita perlu tahu latar belakang kehidupan orang Israel pada waktu itu. Kita tahu perintah ini diberikan oleh Allah ketika orang Israel baru saja keluar dari Mesir. Kurang lebih selama 430 tahun, 4 abad ya, mengalahkan penjajahan Belanda ya, dan yang lain-lain di negeri kita. Kalau Indonesia dijajah kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Bangsa Israel mengalami perbudakan atau dijajah di Mesir ya, kurang lebih 430 tahun. Yang kalau kita boleh cermati, pasti budaya-budaya Mesir, sikap-sikap orang Mesir, karakter-karakter orang Mesir juga melekat dalam kehidupan orang Israel. Disadari maupun tidak disadari, disangkali maupun tidak disangkali, hal ini akan melekat. Ya, contohnya kita orang Indonesia dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Ya, ada bahasa-bahasa Belanda yang akhirnya diadopsi. Ya, contohnya gitu kan, hanger gitu kan, ya kan, pit, ya pit itu kan bahasa Belanda aslinya saudara, ya kan? Kalau bahasa Indonesia kan sepeda, dan masih banyak hal-hal yang lain, bahkan lewat tutur kata, perbuatan, sikap, karakter, yang secara langsung maupun tidak langsung, ini akan mengimpartasi orang-orang Israel dari budaya Mesir, termasuk juga tentang hal di dalam kekudusan, di dalam pernikahan, antara hubungan antara lawan jenis. Kita tahu orang-orang Timur Tengah, orang Mesir saat itu, mereka juga tidak asing dengan namanya free sex atau seks bebas, tidak asing dengan namanya gonta-ganti pasangan. Bahkan dalam salah satu upacara keagamaannya, mereka bisa melakukan ritualnya hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang bukan suaminya atau bukan istrinya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, Allah perlu memberikan hukum ini sebagai batas, sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, supaya mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Mereka tidak juga mengikuti dengan bangsa-bangsa lain yang kerjakan. Sehingga hukum ini perlu sama-sama digarisbawahi di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara, hukum ini begitu penting. Kenapa? Yang pertama, saudara, hukum ini begitu penting dalam kehidupan orang Israel dan juga dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, karena Tuhan itu tahu, Tuhan mau bahwa kehidupan anak-anaknya, kehidupan saya, saudara, kehidupan Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, kehidupan semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sana aku memanggil kamu dalam kekudusan. Sehingga kalau kita lihat saudara, secara fisik orang Israel, ketika mereka melakukan upacara keagamaan, mereka harus cuci tangan dulu, basuh tangannya supaya bersih secara fisik. Dan secara rohani pun demikian. Dan perzinahan ini membawa orang Israel akan jauh dari kekudusan. Karena satu, dia telah mencemari pernikahan. Yang kedua, dia telah mencemari hubungan yang Tuhan sudah sebenarnya berkati di dalam kekudusan. Karena itu, di dalam iman kekristenan, di dalam kehidupan orang percaya, pernikahan atau seks itu akan kudus ketika ada dalam pernikahan yang benar. Karena itu, Alkitab tekankan hal ini, jangan engkau berzina atau jangan berzina. Nah, yang kedua saudara, hukum ini begitu penting
Karena di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita diajari untuk kita melakukan hukum moral Allah. Dan perzinahan ini melanggar hukum moral Allah. Jelas. Sehingga tidak salah ketika dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya, dia diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berbuat zina. Ya. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi saat itu menghadapkan kepada Tuhan, perempuan ini loh, Tuhan, perempuan yang berbuat zina. Ya. Secara hukumnya Allah, hukum moral Allah ini tidak berkenan. Ya. Dan akibatnya akan membawa hukuman dari Allah. Kalau secara hukum Taurat, orang yang kedapatan berbuat zina pada waktu itu harus dilempari batu sampai mati. Jadi dua-duanya, baik laki-laki atau perempuan. Mungkin bagi kita kok kejam. Memang hukumnya pada waktu itu seperti itu, saudara. Tapi syukur kepada Tuhan Allah, kalau kita hidup dalam zaman kasih karunia kemurahan Allah, kita tidak dihukum ketika mungkin melakukan dosa ini. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bertobat, untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan Tuhan ingatkan, hidup kita itu kudus. Hidup kita itu adalah hidup yang seharusnya berkenan kepada Allah. Ingat, dalam Roma 12, ya, dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa, saudara? Hidup. Terus apa? Kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, sangat jelas di sini. Alkitab menuliskan atau Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan orang-orang percaya untuk menjaga kesucian hidup, kesucian pernikahan, kesucian hati kita, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran hukum yang ke-7 ini dari dasar titah, yaitu jangan berzina. Dan yang paling akhir, ini yang tidak enak, saudara. Pezina itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba kita baca. Yuk, 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, coba kita lihat, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ya, terima kasih Mas Asel sudah ditampilkan. Kita akan baca sama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan baca sama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Garis bawahi, saudara, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang disebutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Jemaat yang ada di Korintus ini juga adalah gambaran jemaat yang rusak, bobrok secara moral. Segala dosa yang ada di dalam dunia ini ditemukan. Yang paling parah, saudara, juga ditemukan di jemaat Korintus atau di orang-orang Korintus. Seorang anak bertidur sama dengan ibunya. Ada hubungan incest, ada hubungan yang tidak benar. Dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya. Dan Paulus dipakai oleh Tuhan lewat ilham Roh Kudus mengingatkan, jemaat Korintus, orang-orang yang seperti ini tadi, pemabuk, pencuri, bahkan pezina, tidak mendapat dalam bagian dalam kerajaan Allah. Kalau ada kata-kata pengandiannya, apa? Kalau mereka tidak segera bertobat. Jadi, saudara,
Ini satu jawaban. Kalau dulu kehidupan kita mungkin seperti yang dikatakan Korintus 6 ayat 9 10. Itu kehidupan kita yang dulu. Tetapi ketika Tuhan menyadarkan kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita mendengar firman, kita sadar, kita bertobat, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tidak akan melihat dosa-dosa lagi, Tuhan tidak akan melihat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, tetapi Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil akan mengampuni kita. Karena itu saudara, dikasih Tuhan, ayo kita belajar pada saat pagi hari ini, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa ini. Selanjutnya yang kita pelajari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, zina ini atau perzinahan ini ada beberapa pengertian. Ya. Yang pertama, ini adalah hubungan antara lawan jenis yang tidak terikat hubungan pernikahan. Jadi melakukan hubungan intim antara laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki yang tidak didasari atas ikatan pernikahan. Ya. Pada mulanya, seks atau hubungan itu diciptakan Tuhan kudus. Tuhan memberkati. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara. Saudara akan temukan bagaimana ketika Adam dan Hawa mereka disatukan oleh Tuhan dalam hubungan pernikahan ini. Ya, ini satu hal yang menarik ya. Di dalam pernikahan Adam dan Hawa, ini luar biasa ya. Yang memberkati itu Allah, yang menjadi saksi Allah ya. Dan yang menyelenggarakannya pun Allah sendiri ya, luar biasa. Dan Allah memberkati pernikahan ini. Tetapi perhatikan, ketika dosa itu masuk, ya, manusia dengan segala fantasi liarnya, manusia dengan segala dosa-dosanya mulai menyimpang. Bahkan nanti kita akan lihat perkembangan dari dosa perzinahan ini seperti apa. Nah yang kedua saudara, perzinahan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan yaitu hubungan antara laki-laki yang terikat nikah dengan wanita yang bukan istrinya ataupun sebaliknya. Jadi sudah nikah tapi berhubungan bukan dengan orang yang sudah dinikahinya. Jadi bahasa sederhananya dia selingkuh gitu saudara. Ini juga masuk dalam dosa perzinahan. Sehingga kalau di dalam hukumnya PL, hukum Taurat, orang yang didapati ini akan dilempari sampai mati. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu, ya, orang yang kedapatan berbuat zina, dia akan dikubur sampai hanya kelihatan kepalanya atau sebatas leher. Seperti ini saudara. Dia dikubur di tanah dan semua orang yang hadir di situ mulai yang tua sampai yang termuda akan melempari orang ini sampai mati. Itu hukumnya PL pada waktu itu. Hukuman pada waktu zaman Taurat pada waktu itu. Sangat ngeri saudara. Karena orang-orang Israel atau orang-orang yang ada pada waktu itu saudara, memang diperintahkan Allah untuk tidak mentolerir dosa yang seperti ini saudara. Dan perzinahan ini saudara, ini tanpa terikat janji nikah. Nah, ini seperti yang saya katakan, Ulangan 22 sampai 24, nanti saudara bisa baca di rumah. Dalam perkembangannya, perzinahan ini juga bisa diartikan orang-orang yang suka dengan poligami atau poliandri. Ya, poligami, beristri lebih satu, poliandri, suaminya lebih dari satu. Ya. Ini kan dosa. Tuhan ciptakan manusia itu sepasang. Jadi satu laki-laki dengan satu perempuan. Bukan satu laki-laki dengan 3 perempuan. Satu laki-laki dengan 5 perempuan. Apapun alasannya itu tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Demikian juga dengan poliandri. 1 perempuan dengan 5 laki-laki. Ya, ini kan yang seperti yang dikatakan Tuhan ketika mendapati perempuan yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, itu lihat, kamu sudah hidup dengan berapa banyak laki-laki, ya, berapa suamimu gitu kan. Dan yang sekarang pun
Kamu masih hidup dengan dia, laki-laki itu, dan kamu tidak terikat dengan pernikahan. Tapi untungnya perempuan ini sadar, dia segera bertobat. Banyak penasihat Alkitab mengatakan orang ini atau perempuan Samaria ini akhirnya jadi berkat untuk orang-orang yang ada di kampungnya, untuk orang-orang yang ada di lingkungannya. Tuhan tidak pernah membenci kita manusia yang berbuat dosa, tapi yang Tuhan benci adalah dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan mengendaki lewat perintah hukum ini, yaitu jangan berzina, supaya saya dan saudara hidup dalam kekudusan. Hidup sesuai dengan standarnya Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah bangsa yang kudus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan demikian. Kita ini pilihan Allah. Kita imamat yang rajani. Om, kayaknya kok ada beban yang berat. Kok saya tidak bisa seperti orang yang lain? Mungkin dunia punya standar, istri lebih dari satu tidak masalah, suami lebih dari satu tidak masalah. Tapi itu standarnya dunia. Standarnya kita beda. Kalau kita lihat, saya pernah selalu gambarkan orang-orang dari keturunan keraton atau istana raja, sikapnya pasti akan diatur dengan sedemikian rupa, ada batas-batasnya yang beda. Kalau kita maaf, orang-orang keraton itu kalau makan, itu kan makannya alon-alon gitu saudara, apa pelan-pelan. Satu sendok gitu kan. Kalau kita mungkin makan, wah enak gitu kan, makan sambil muluk, tangan gini, wak gitu langsung, gitu kan, tidak masalah. Ya. Atau habis makan sudah wareg, maaf, kita langsung bersenda, gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang ada di keraton atau orang-orang yang menjunjung tinggi kesopanan, itu tidak boleh, tidak layak. Jadi benar saudara, ada sebuah standar yang memang Tuhan Allah tetapkan, Tuhan Allah berikan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tidak jatuh ke dalam hubungan dosa ini. Nah, dalam perkembangannya, perzinahan ini juga terjadi seperti yang dikatakan di sini, incest, hubungan antara kakak sama adik, gitu kan. Dan ini terjadi di zamannya Nuh, di zamannya Lot. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah standar supaya orang-orang Israel dan juga orang-orang percaya tidak jatuh dalam dosa ini. Selanjutnya saudara, mungkin tidak melakukan hubungan antara laki-laki perempuan, tapi jatuh dalam dosa seperti ini, masturbasi, onani, ini juga sama. Dalam perkembangannya Tuhan katakan, ini yang iblis berikan, kamu enggak hubungan itu, tapi kita jatuh dalam dosa ini, sama saja. Sehingga Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Dan yang selanjutnya adalah perceraian. Saudara kasih Tuhan, Alkitab sangat jelas katakan dalam kehidupan saya dan saudara, kita perlu menjaga akan hal ini, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa ini. Kita tidak melanggar dasar tita Allah yang ketujuh. Om, saya sudah terlanjur bagaimana? Nah, seperti yang di awal saya katakan, coba kita baca, yuk, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini sebuah kekuatan kita, ini sebuah undangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tetap mendapatkan kekuatan. Coba kita akan baca saudara, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kita baca sama-sama, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, kehidupan kita yang lalu sudah kita salah, jatuh dalam dosa. It's okay, itu kehidupan yang lalu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita solusi, akui dosamu. Bertobatlah, dan pengampunan diberikan dalam hidupmu. Simple, saudara. Tapi butuh perjuangan. Niat kerinduan dalam hidup kita untuk memotong aliran dosa ini dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin saya dan saudara tidak melakukan dosa-dosa ini. Tetapi dalam perkembangannya, dalam perjanjian baru,
Ini menarik. Coba kita langsung baca. Matius 5, 27, 28. Kita baca sama-sama, saudara. Matius 5, ayat yang ke-27 sampai 28. Kita akan baca sama-sama, saudara. Kita akan baca sama-sama Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Mari kita akan baca sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Amin. Wih. Jadi dalam perjanjian baru, atau dalam hukum kasih karunia, dalam hukumnya Tuhan Yesus, perzinahan ini bukan hanya berbicara hubungan secara fisik saja, saudara. Tetapi di sini juga berbicara masalah apa, saudara? Perzinahan dalam hati. Ketika Tuhan Yesus mengajar kepada para murid atau orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu, saudara, Tuhan katakan, kamu dengar dalam hukum Taurat, ya, atau firman katakan, jangan berzina. Tetapi Tuhan membuat sebuah perkembangan dari hukum ini juga, saudara, melengkapinya. Jika seseorang melihat laki-laki, nah, kalau perempuan lihat laki-laki apakah tidak berbuat zina? Nah, ini juga sama, antara laki-laki atau perempuan ketika melihat lawan jenisnya, dia mengingininya. Jadi lihat bukan berarti lihat sekedar kagum, ya saudara. Oh, saya lihat ada cowok ganteng, saya lihat ada cewek cantik, saya kagum, oh cantik, oh enggak masalah kalau ini, saudara. Tapi yang dimaksud di sini menurut bahasa yang aslinya, saudara, melihatnya dan dia ingin jadikan itu pasangannya, dan dia akan berfantasi secara liar. Dan inilah yang dikatakan zina di dalam hati. Jadi menurut perkembangannya dalam Matius, saudara, Tuhan Yesus katakan perzinahan bukan hanya berbicara antara hubungan jenis atau tindakan, tetapi juga berbicara hati dan mata, ya, hati dan mata yang tidak kudus. Jadi Tuhan sudah mulai stop dulu, saudara. Hati kita, mata kita ada warning supaya tetap kudus. Karena ini akan membawa zina secara hati atau zina di dalam hati. Sehingga Tuhan juga katakan hati-hati dengan hatimu. Matius 15, 19, karena dari dalam hati muncul segala perbuatan jahat. Iri hati, cemburu, mengingini milik orang lain, dan lain sebagainya. Ingat, Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba, dengan perzinahan, dimulai dengan mata dan hatinya. Satu saat diceritakan dalam kitab Raja-Raja, dia berjalan-jalan. Saat itu zamannya, biasanya dia ikut berperang, tapi karena itu satu Daud, santai aja, santai, ini zaman damai, santai. Jadi dia nggak waspada. Dia berjalan-jalan santai. Nah ini iblis itu pintarnya seperti ini, saudara. Ketika saat santai, ya kadang-kadang itu iblis nyerang. Kalau kita tidak waspada. Karena itu Tuhan kan selalu katakan pakai iman, perisai imanmu, supaya engkau tetap kuat. Nah kembali kepada Daud tadi, ketika Daud berjalan-jalan, saudara, dia lihat ada perempuan cantik dan kebetulan perempuan itu sedang mandi. Siapa dia? Dia Batseba, istri Uria, orang Het bawaan dari Daud sendiri. Nah ketika dia lihat, mungkin dia lihat, Daud lihat dalam nama Yesus, dia tidak lihat lagi, aman, saudara. Tapi ketika Daud lihat, wah kok cantik, dia teruskan. Sehingga iblis bermain di sini. Iblis katakan, itu lihat Daud, lo cantik, lihat istrimu aja kalah. Dari matanya, hatinya, sehingga mencemari. Dan kita tahu apa yang dikerjakan oleh Daud. Karena dia mengingini istri Uria ini, akhirnya dia membuat sebuah jebakan untuk Uria. Dia kirim Uria untuk maju dalam medan perperangan yang paling ganas, di mana musuh yang kuat, musuh yang ganas ada di sana, dan akhirnya benarlah Uria mati. Suami dari Batseba mati. Dan apakah Tuhan berkenan kepada Daud? No. Tuhan tidak berkenan kepada Daud.
Bahkan ketika Nabi Nathan mengingatkan Daud, Daud segera sadar untungnya. Dalam Mazmur 50 atau 51 di sana katakan, ya Tuhan, jangan ambil rohmu itu daripadaku. Ada sebuah penyesalan dari Daud ketika dia tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga matanya. Sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Tuhan katakan dalam Matius 5:28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, ada dua hal di sini yang bisa kita lihat, saudara. Laki-laki ini salah dengan mata, dengan hatinya. Tetapi juga yang dilihat pun juga perlu hati-hati. Ya, kadang-kadang yang disalahkan satu pihak, tapi pihak lain tidak disalahkan. Sama-sama, secara seimbang kita lihat. Kadang-kadang juga terjadi yang perlu dipikirkan, cara busana kita, cara berpakaian kita. Oke, sekarang ini banyak tren. Tapi hati-hati dengan cara busana kita. Kalau perempuan tidak bisa menjaga busananya, ya, ada pakaian-pakaian yang kita lihat yang sekarang ini ngetren, ya, bilang katakan kurang bahan, ya, bajunya sebolong-bolong gitu, atau suek-suek, saudara. Nah, ini bisa memancing dosa, ini bisa terjadi. Ada pemicunya juga. Mungkin ada berkata, loh pikirannya tidak kudus kok. Lah, tetapi karena ada pemicu juga. Nah, ini harus seimbang, saudara. Sama-sama demikian juga laki-laki. Juga harus bisa menjaga pakaiannya, menjaga kehidupannya, supaya tidak sama-sama jatuh dalam dosa ini. Nah, Daud yang sadar, Ayub yang sadar akan hal ini, saudara. Dia katakan, dia membuat batas dalam pandangannya. Karena dosa ini bisa masuk lewat pandangan mata dan hati. Dan ayat yang ke-31, pasal 31 ayat 1 dikatakan, Daud katakan seperti ini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Daud yang sadar dia punya istri, dia tidak mau mengkhianati istrinya. Dan dia katakan, aku tetapkan batas untuk mataku. Ya. Ayat yang ke-7, pasal yang ke-31, saudara. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku. Jadi, Ayub membuat batas. Sebenarnya hidup kita itu akan enak. Hidup kita itu akan baik-baik saja. Ketika kita tahu batas yang harus kita miliki. Ya. Mata, lihatlah sesuatu yang memang cocok atau sesuai dengan porsinya. Kalau mata kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Contoh bisa menonton pornografi. Para orang tua hati-hati. Ya, saat ini sekolah semua online, serba internet. Ya. Bisa jadi dalam rumah, dalam kamar, ya, lihat, kita nggak tahu apa yang dilihat oleh anak-anakmu. Orang tuanya nggak tahu, tapi anaknya sudah canggih kemana-mana. Perlu dijaga, perlu ada sebuah batas. Mulutmu, perkataan kita juga harus ada batasnya. Jangan sampai kita berkata, ini mulut-mulutku. Hati-hati. Ada katakan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang di medsos kan, ya, jarimu harimaumu. Gak sadar kita mengucapkan ujaran kebencian, membuli seseorang dengan kata-kata kita. Bisa kena UU ITE, ya kan? Undang-undang tentang dunia dalam tele apa, saudara? Siapa undang-undang ITE itu ya? Elektronik itu, saudara, ya. Yang di sana ada hukumannya sangat jelas. Dan ini yang penting saat ini. Ya. Batasi juga dengan pendengaran kita. Nah, banyak orang yang dicekam dengan ketakutan, banyak orang yang dicekam dengan pikiran-pikiran negatif karena apa? Mendengar berita-berita, melihat berita-berita yang seharusnya kita bisa stop.
Contoh yang sekarang ini lagi populer apa? Berita tentang COVID. Beberapa daerah mulai membuat sebuah tagar atau membuat sebuah himbauan, stop berita-berita tentang COVID. Karena itu tidak akan pernah menjadi lebih baik dari kehidupan kita, malah memperburuk kita. Kita sebenarnya tidak baik, kita yang baik-baik saja, kita yang damai sejahtera akan mendengar, oh, di sana ada COVID, oh tambah lagi ini. Oke, sekedar informasi. Tapi kita tahu batas, kalau kita sudah ketakutan ya udah tidak usah buka-buka itu lagi, saudara. Malah akan memperburuk iman kita, akan memperburuk moral kita, sehingga akhirnya kita ketakutan, aduh, gitu saudara. Walaupun mungkin berita sekarang itu banyak sekali, muncul teng banyak, saudara. Tapi yuk kita belajar, ada sebuah batas dalam hidup kita, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera pastinya, sukacita kita, dan pastinya kita tidak jatuh ke dalam dosa, khususnya dalam hal ini dosa persinahan. Yuk sama-sama katakan, jaga hatiku Tuhan. 2, 3, jaga hatiku Tuhan. Yang kedua katakan, jaga mataku Tuhan. 2, 3, jaga mataku Tuhan. Dan yang terakhir katakan, jaga telingaku Tuhan. 2, 3, jaga telingaku Tuhan. Saudara, ini penting. Ketika kita bisa jaga hati kita, mata kita, telinga kita, perkataan kita jadi baik, saudara. Tidak ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi dosa ini supaya kita tidak jatuh lebih dalam, saudara? Yang pertama, saudara, yang bisa kita kerjakan, saudara, supaya kita tidak jatuh dalam dosa ini, yang pertama, kita perlu jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita. Saudara, kita perlu tahu dosa ini bisa muncul karena pertama ada perangsang. Ya, ada sebuah stimulan yang merangsang. Bisa jadi lewat tontonan-tontonan mungkin pornografi, video-video porno, gambar-gambar porno, atau juga busana-busana yang tidak sesuai dengan busana pada normalnya. Hati-hati, kita kurangi akan hal ini. Kalau ada sebuah rangsangan yang bisa memicu, tinggalkan. Yang kedua, saudara, ada peluang. Hati-hati. Kalau seorang laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, tidak ada yang lain, nah, bahaya, saudara. Ya, ada guyonannya gitu, saudara. Kenapa kalau orang pacaran itu sukanya digelap-gelap? Nah, ini bahaya, karena ada peluang. Dan yang terakhir ini yang jaga hati kita. Apa? Keinginan. Ada perangsang, ada peluang, ada keinginan. Jadilah dosa. Karena itu Tuhan katakan jaga hatimu. Setelah hati dijaga, Tuhan katakan apa? Kendalikan pikiran atau kuasai pikiran kita. Isi pikiran kita dengan hal yang baik. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang manis. Dan inilah yang akan membawa kehidupan saya dan saudara tidak akan terjebak akan dosa ini. Karena apa? Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Ayo kita isi pikiran kita. Ayo pikiran positif, pikiran yang baik. Dalam nama Yesus pikiran yang baik. Kita punya kuasa loh, kita punya otoritas loh. Dengan bagian tubuh kita, karena kita yang menguasainya. Kita yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Mari katakan kepada tanganmu, hei tangan, jadikan tanganku jadi tangan yang berbuat baik. Hei pikiran, jadikan pikiran yang baik, otak-otak yang baik, memikirkan hal-hal tentang kerajaan Allah, tentang hal yang positif, bukan hal yang lain. Memikirkan kebaikan yang orang lain kerjakan, bukan kejelekan yang orang lain kerjakan. Kita kendalikan pikiran kita. Dan yang terakhir, saudara, isi waktu kita dengan hal yang positif. Di masa-masa PPKM ini, yang kebanyakan semua dikerjakan dari rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan ibadah pun lewat rumah, gitu saudara. Yuk, banyak waktu-waktu luang yang ada. Dan isilah waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif. Saya sama istri belajar bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di gereja kita ibadah yang jalan hanya 2, yaitu ibadah raya maupun ibadah bebas studi. Dan di waktu-waktu itu saya belajar sama istri mengisi dengan hal-hal yang positif. Banyak hal yang coba kami kerjakan, kami lakukan dengan hal yang positif.
Ya kalau istri ya suka ini lagi buat kue, buat roti, saya juga mau belajar untuk baca-baca buku rohani pastinya, baca hal-hal yang bisa mengupgrade dirimu, dan mungkin masih banyak hal yang lain yang saudara bisa kerjakan. Ya, mungkin saudara bisa berlatih musik, saudara bisa berlatih pujian, saudara mungkin bisa baca firman Tuhan, atau hal-hal positif lainnya. Kalau saudara isi waktumu dengan hal yang baik, hal yang positif, hal-hal yang buruk itu akan minim datang dalam hidup. Termasuk tentang hal perzinahan ini. Oke saudara, tangkap akan hal ini. Perzinahan tidak membawa hidup kita baik. Perzinahan tidak akan membawa hidup kita itu berkenan kepada Allah. Tapi perzinahan akan membawa kita jatuh ke dalam dosa-dosa yang banyak. Seperti Daud. Jatuh dengan dosa, dengan Batseba, dengan perzinahan. Akhirnya jatuh dalam dosa pembunuhan terhadap suaminya, orang Het itu. Uria orang Het itu. Tapi Tuhan mau pada saat pagi hari ini, kita isi waktu-waktu kita dengan hal yang positif. Sehingga hidup kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai terakhir, kita baca Roma. Kita akan baca Roma 12. Setelah pembacaan ini saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Kitab Roma 12 ayat yang pertama, saudara. Kita akan baca sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Mari kita akan baca sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ya, terima kasih Mas Asel sudah ditampilkan. Kita akan baca sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang percaya katakan amin. Pemain musik singer saya undang depan. Tuhan mau kita mempersembahkan hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup kita, tubuh kita. Dan Tuhan katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan hidup kami Tuhan ciptakan dalam kekudusan. Tetapi ketika dosa itu masuk, ingin menghancurkan kekudusan yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kami. Tapi pada saat pagi hari ini biarkan kami memiliki komitmen untuk menjaga hidup kami dalam kekudusan-Mu. Kami rindu dalam hidup kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik, yang terindah. Sebab itu adalah ibadah kami yang sejati Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Yesus. Mampukan kami Roh Kudus. Kami berikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu pujian lama. Mari sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan